Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Gani Rejal Jawi. Kali ini kita akan simak sama-sama perbincangan yang sangat berkelas dari beliau berdua ini, yaitu Babi Aldo dan Tubagus Ibrahim, yaitu masih seputar habaib. Mari kita simak sama-sama perbincangan yang sangat berkelas ini. Anda mau tanya langsung sama antum. Ya, silakan, Bi. Keturunan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin itu cucu dari Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain? Husaini. Husaini. Dari Husaini ternyata. Kan banyak nih. Banyak. Apakah sama dengan Ba'alawi dari Sayyidina Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad bin Isa? Dari semua data sejauh ini yang saya periksa, memang ada data manuskrip yang menunjukkan ke Hasani. Tapi lemah sekali. Lemah sekali, saudara. Ada yang ke Musa al-Kadzib, tapi itu juga lagi-lagi lemah. Dan saya lebih percaya itu sanad ilmu. Setelah mendengar pemaparan Kiai Ahmad Baso, ahli manuskrip Nusantara, di Robitul Alawi yang kemarin, saya semakin kuat lagi. Dan ayah saya memang dulu pendiri Robitul Al-Madhab dengan Kiai Yaudin, Uswandi, dan Kiai Ali Badri. Maka saya sekarang lebih kecondongan kepada Azamat Khan Sayyidina Ubaidillah. Ubaidillah, saudara-saudara, ternyata. Makin yakin. Kenapa nambah saudara? Kita takut gitu. Itu. Iya. Lalu Pak B begitu Be, masalahnya Habib-Habib. Jadi Wali Songo itu nasabnya ke Ubaidillah ternyata, saudara-saudara. Bukan cuma kafir, bukan Habib. Itu yang udah alhamdulillah al-fakir lawan dari sekarang. Nah, ya, gue bukan orang yang jualan nasab, gue nggak ada bangga dipanggil Habib, bahkan gue nggak suka dipanggil Habib di media sosial. Nggak, betul, Bib. apa ya? Nggak banyak orang yang tahu nasab gue kemana. Nggak banyak. Tapi saya tahu kok. Oh iya, kan nggak banyak gitu. Itu pun Al-Fakir yakin antum tidak mendengar dari mulut Al-Fakir. Betul. Iya, tidak. Aldo nggak jualan, bahkan kemarin ada Habib dari Abromus ditanya, itu min Beniwin, gue sebut nih nasab, ya kan? Min Jawa, min Hadramut, Ana min Meksiko, Habib. Anda min Meksiko. Ya, jadi La min Jawa, Anda min Meksiko. Bukan itu, bukan privilege itu bukan dari jualan nasab atau pakai sorban, bukan. Alhamdulillah Ustaz, antum boleh cek deh di mana majelis talim gua kalau jadi tamu ada di depan, nggak mau. Kalau sampai ke depan ini gara-gara YouTube sebenarnya. Ya, paham lah. Ini laporan YouTube ini. Jadi Ya, Be. Disuruh gara-gara YouTube. Ya, Be. Padahal niatnya murni untuk edukasi ya. Ya benar. Antum dari sudut pandang habaib, apa hikmah paling besar yang didapatkan dari konflik polemik ini? Bahagia banget gue. Bahagia banget. Membuat yang songong-songong, yang muda-muda mikir kalau ngomong. Habaib yang songong ya? Ya. Yang songong-songong, yang muda-muda mikir lu sekarang ngomong. Yang kemaki-kemaki itu. Ada awal sebelum masuk polemik nasab, udah ngeluarin statement, ada di YouTube. Gua bilang, kalian bawa nama baik kakek kalian, nggak usah bikin rusak kalau nggak bisa jaga. Ya, mencemarkan nama baik para habaib yang soleh-soleh. Kakek kalian nggak bersalah sekarang. Kakek kalian ini nggak ada salah. Kakek kalian itu masya Allah. Jadi kena caci maki orang gara-gara kelakuan kalian. Ya, itulah. Itulah Dengar itu oknum-oknum habaib yang miring. sama atau apa enggak. Jadi kalau ada kurangnya gue, Yang miring perilakunya itu. gue bukan kakek gue. Betul. Melenceng. Betul, Be. Harusnya, Be, ini nyontoh ya. Apa itu harusnya contoh kepada Zuriat Wali Songo. Banyak yang menyembunyikan gelar dan statusnya karena untuk tawaku. Takut, kalau gue lebih ke arah takut. Bukan apa? Takut merusak nama baik leluhur. Takut kekesalahan kita dinisbahkan kepada Rasulullah. Ya, itu loh. Takut
kakek buyut kita rusak karena kita. Nah, itu. Ya itu dengar Habib yang nggak baik. Begitu, Be. Ayah saya itu wasiat begini. Kamu kalau nggak punya ilmu, nggak punya akhlak, dan tidak bermanfaat untuk umat, jangan pakai itu bagus berat. Itu bagus itu bukan hanya gelar keturunan bangsawan, keturunan ulama dan wali, bahkan keturunan nabi. Ada 3 kata beliau ya. Turunan yang mulia itu keturunan nabi dan rasul, keturunan raja dan penguasa, dan keturunan ulama dan wali. Itu bagus tuh punya 3-tiganya kata dia. Kata beliau, makanya saking beratnya jangan coba-coba pakai kalau nggak memenuhi syarat. Karena saya disuruh guru, ya udah saya pakai gitu. Nah, setelah Gus, ya betul Gus. Yang lucunya mereka memaksa gue udah nggak ngaku, tetap aja disuruh ngaku. Gue bingung juga sama mereka ini. Ya tapi harus ngaku, Be. Nasab nggak boleh dihilangin juga, walaupun kita semuanya gini Ustaz. Nasab buat gue itu bukan untuk konsumsi publik. Gua harus tahu bahwasannya gue ini orang yang banyak melawan arus. Harus tahu. Ya, gue ini melawan arus, Ustaz. Ya, loh. Karena gue sekarang ini ada di posisi membela Alawiyin, ya. Antum tahu nggak, musuh-musuh politik gue juga akhirnya ikut ke Solo. Waduh di situ serang. Dan dia sudah resikonya. Saya aja baru pertama kali ditahi-tahi orang, dihina-hina. Karena saya nggak ikut membatalkan nasab Alawi, coba deh. Karena dari awal saya udah bilang, saya tidak pro sana, tidak pro sini. Saya pro kebenaran. Siapapun yang benar itu saya bela. Dan saya selalu mengatakan secara ilmu, Habaib itu zuriat Rasulullah SAW. Betul. Zaman dulu para ahli nasab, sekarang apalagi guru-guru besar kami, Syekh Ali Betul Gus. Ya. Tapi saya bilang, kritik Kiai Imad kepada oknum-oknum Habaib saya dukung. Karena saya nggak ada kepentingan sama Habaib itu. Gua nggak numpang hidup dari Habaib. Gua nggak punya guru yang oknum Habaib yang nakal-nakal itu. Saya nggak punya guru. Biar dengar itu. Habaib itu nggak ada. Jadi saya nggak ada kepentingan sama sekali ngebela mereka kecuali atas nama Nah, Alhamdulillah sampai hari ini buat orang yang di bawah. Antum lihat ya Ustaz ya, ini gara-gara polemik nasab muncul itu akhirnya khanas-khanas ini yang memanfaat saya. Jadi apa ya? Membingkai saya dengan maunya mereka gitu. Ya, tapi itu cara Allah yang ngapus dosa kita itu. Amin ya Allah. Amin. Ada. Ya, amin. Luar biasa Ustaz. Alhamdulillah. Tapi dalam ilmu hadis itu terkenal perawi namanya Al-A'mash dan Al-A'raj. Pernah dengar nggak kisahnya? Belum. Kok udah nggak sedikit ya? Hikmah. A'mash itu artinya orang yang katarak, matanya katarak. A'raj itu orang yang kakinya pincang. Jadi dalam ilmu hadis tidak malu orang mengatakan Abdurrahman Al-A'mash katanya, si yang pincang. Bukan untuk menghina, tapi untuk identifikasi Abdurrahman mana nih? Karena nama banyak kan. Yeah. Sama si pincang juga bukan hinaan, tapi itu identifikasi. Dalam ilmu hadis begitu. Al-A'mash dan A'raj. Ini gurunya pincang, muridnya pincang. Jalan ke masjid, ya dihina-hina orang lah, anak-anak muda lagi nongkrong kan. Yeah. Si pincang dituntun si pincang. Besoknya kata gurunya, ayo kita ambil jalan muter katanya. Kenapa guru? Kamu takut dihina? Enggak, hinaan manusia itu udah sunatullah. Bahkan dengan dihina manusia, kita dapat pahala dia, dan dosa kita diambil dia kan. Kata A'raj muridnya, kalau gitu untung guru, ayo tiap hari lewat situ, biar kita bersih dosa. Tapi kata A'mash apa? Memang kita dapat untung, tapi bagaimana saudara-saudara kita yang menghina kita itu? Kasihan mereka bertambah dosa. Ya. Maka ayo kita hindari dari membuat mereka bertambah dosa. Coba. Ya itu ajaran sufi itu. Pada orang yang menyakiti itu luar biasa. Nah itu yang kita kadang-kadang gemes kita Ustaz. Kita gemes. Insyaallah dah. Kita udah berusaha nih. Kita berusaha untuk berlemah lembut dibilang takut. Kita ngegas dibilang radikal. Kita diam dibilang kabur. Iya. Ya lah, omongan manusia emang gak ada habisnya, Be. Gak ada habisnya, Ustaz. Tapi alhamdulillah. Dapat mudah-mudahan yang jadi makian, mudah-mudahan Allah ampuni dosa gue, dosa kalian. Mudah-mudahan. Dan Babe, kita maafkan semua yang menghina kita, Be ya.
Amin. Ya, ya. Selama itu menyangkut diri gue, demi Allah sudah gue maafin. Selama diri gue. Tapi jangan lu senggol yang berkaitan sama umat Nabi, yang berkaitan sama ulama, yang berkaitan sama wali. Demi Allah kita perang. Kalau berkaitan sama diri gue, Ustaz, gue diinjak nggak apa-apa. Cocok. Ada satu hadis Nabi yang cocok sekali dengan sikap ini. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Radhiyallahu anhu. Kana sallallahu alaihi wasallam Nabi Allahumma shalli alaihi. nafsihi. Gak pernah marah kalau dirinya yang dihina. Fa idza tuhikat hurumatullah la yaqumu li ghadabihi ahad. Tapi pasti perhatikan di sini. Kalau hak Allah yang dihina, syiar-syiar Allah yang dihina, termasuk ulama, wali, ahlul bait itu kan syiar-syiar Allah. Ya. Umatullah. La yaqumu li ghadabihi ahad. Enggak ada yang bisa berdiri di hadapan kemarahan Nabi itu. Faqadha fi qulubihimur ru'b, kata Quran. Ditanamkan gemetar di hati musuh Rasulullah itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita harus begitu ya. Contoh lain gue episode dan ini kemarin antum mungkin ngeliat juga salah satu video viral gue disebut mubahala depan Ka'bah sama di depan makam Rasul. Saya pernah lihat yang di Madinahnya aja tuh. Oke. Izinkan di sini nih biar semuanya dapat penjelasan. Mubahala itu kan mengadu kepada Allah kan Ustaz. Oke. Ya. Saya membawa permasalahan saya kepada Allah. Iya. Loh, kalau umpamanya kita mengadu kepada hakim boleh, mengadu kepada polisi boleh, mengadu ke DPR boleh, mengadu ke Allah nggak boleh. Padahal Islam mengajari kita sebaik-baik tempat mengadu adalah Allah. Allah. Jadi yang aneh heran sama manusia akhir zaman ini, Ustaz. Aduan gue ke Allah itu sampai mereka yang ngurusin, nggak kabul, nggak ini. Urusan gue sama Allah itu. Lu coba ke kantor polisi, banyak yang mubahala di kantor polisi itu. Tapi mubahalanya bukan kepada Allah, mubahala kepada polisi, Ada hakim. kepada hakim. Itu mubahala. Itu minta maaf. Terus gimana proses pelaporan hukum? Saya mah senang kalau ini dibawa diurus negara ini. Lanjut. Nah ini ada hari ini 24 ya. Hari ini Ubat Aminullah itu sudah proses pemanggilan kedua. Pemanggilan pertama dia manggil. Yang dia mengatakan bahwasannya ada oknum Habib meminta istri oknum Kiai di kota Cianjur. Itu fitnah ya? Kami menduga itu fitnah karena Ubatnya sendiri sudah pemanggilan kedua Ustaz. Ya, kalau dia benar berani aja harus ya kan? Mestinya. Kalau saya pribadi nih. Nah, Saya kalau nggak nelpon teman saya, waktu itu adalah seorang oknum habaib yang neken teman saya, kalau nggak nyicilin Innova gua nggak dapat syafaat dari datuk aneh. nah itu ngawur. Saya langsung ngedengar, ngelihat, dan saya datengin orangnya, mau saya tapok gue. Gue nggak takut, nggak ada urusan. Ya itu ngawur. Gue sama-sama ngerasa durian. Tolong Ustaz kalau ada yang begitu, jangan antum. Ini sebelum kasus viral nih, sebelum ada tesis, ada apa-apa, sebelum kenal antum. Saya telepon teman saya sama Habib sepuh juga. Ini siapa? Marganya sama mantum nih. Oh itu anak sepupu aneh, ponakan. Oh begitu. Terus mau kenapa tuh bagus? Saya ceritain di jalan kan. Terus antum lagi di mana? Lagi jalan mau ke rumahnya, mau negor. Waduh, ampun tuh bagus jalan sama antum bisa diajar ya. Rasulullah SAW dijual hanya untuk kepentingan dunia. Itu Zat, alhamdulillah selama ini sudah bagi lakukan. Sudah. Itu gas di tempat Ustaz, datengin rumahnya. Ya, jadi minta maaf nih, saya keras sekali waktu itu karena prinsip ini akidah. Kok bisa-bisanya nggak nyicilin Innova? Ente kalau hormat sama datuk aneh harus mengurus cucunya lah. Haula wala quwata illa billah. Itu yang bikin hancur yang begitu ya. Itu bagian gue yang nikat. Bikin rusak nama besar para habaib yang soleh-soleh. Ditabok orang itu sama pamannya sendiri. Mau cium tangan amu kan? Udah orang salaman ngantri aja udah begini pakai tangan kiri dia nggak lihat sampai rokok. Astagfirullahaladzim. Dikira saya mau salim, saya pukul tangannya
pas dia berdiri mau marah, nah datang tuh temenannya itu paman sepupunya langsung ditabok be, tabok di tempat asli. Nah, itu perlu saat perlu Iya. yang begitu gas. Nggak baik tuh akhlaknya. Ya begitulah pokoknya. Ya. Yang mudah-mudahan ada hikmahnya ini bukan hanya kepada habaib, umat juga lebih melek masalah nasab, Iya. dan juga belajar dari kejadian ini bahwa kita ini harus bersikap adil dalam segala hal. Iya, betul, Mencintai Gus. habaib bukan bermakna kamu tutup mata dari kesalahan-kesalahan mereka. Iya, Dari ajaran jangan mereka, cinta buta, dari Gus. Ya, betul, Gus. Ataupun kamu meluruskan Sepakat habaib, ini. bukan berarti kamu layak untuk bersikap kasar. Iya, betul. Ini yang pertama Ustaz adalah keadilan. Yang hilang pertama dari permasalahan ini adalah keadilan. Kenapa saya bilang keadilan? Indonesia ini gua berbicara fakta, negara oknum Ustaz. Negara oknum. Pejabat ada oknumnya, TNI ada oknumnya, polisi ada oknumnya, DPR ada oknumnya, Oh. Kiai ada oknumnya, Habib ada oknumnya. Ini Iya. negara oknum. Ya. Kenapa hanya saat Habib aja yang ada oknumnya semua Habib kena? Ya, betul. Adil dong. Iya, betul. Polisi nggak Iya. kayak gitu ya. Polisi yang main narkoba banyak. Polisi bunuh polisi. Polisi bunuh polisi banyak. Iya betul. TNI Ini ada. ada oknum. Semua. Kalau mau adil, kalian ini orang-orang ini nggak adilnya kenapa? Gue udah nggak ngaku Habib, gue nggak jualan Habib, tetap kena sama salahnya Habib yang lain. Lu gila lu ya? Iya. Betul. Kan adil banget ya. Nggak adil sama sekali. Nggak adil sama sekali tidak adil. Iya. Tapi apa memang sudah sunatullah, Be? Memang sudah sunatullah sih. Karena Ahlul Bait ini, Be, dicintai oleh Allah, maka ujiannya juga lebih berat. Aduh, mau memang ya guys, ini ya kalian kalau punya anak udah deh talimin di pondok udah serius. Insya Allah, Be. Insya Allah, Be. Jangan pendidikan formalan deh, pondok dulu, agama dulu. Nih ya, gue berdiskusi sama beliau nih. Gue nih orang yang insya Allah kalau memperjuangkan idealisme itu maju gue. Tapi gue sering terpatahkan sama orang-orang yang punya ilmu agama. Ya. Contohnya kayak barusan ini. Ini lagi memperjuangkan idealisme nih. Tiba-tiba ini sudah sunatullah, selesai. Ya, berjuangnya tetap, Be. Tapi hati biar lega, nggak sempit hati. Ya, begitulah saudara, perbincangan yang sangat berkelas sekali. Ini dari mereka berdua ini, Babi Aldo dan Tubagus Ibrahim. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi para habaib-habaib yang nakal. Cukup sekian video kali ini, dan insya Allah kita jumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.